فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah. Hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mengucapkannya, kita renungi betul seluruh nikmat, rahmat, kasih sayang Allah yang telah Allah berikan kepada kita sangat luar biasa, sangat banyak. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ayat pertama menurut pendapat yang kuat dari kalangan para fuqaha ahli fikih. Maksudnya basmalah termasuk Al-Fatihah ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, ya. Ar-Rahim. Ini nama Allah, dalamnya terkandung sifat rahmat. Allah zat yang memiliki rahmat yang sangat banyak, yang sangat luas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bayangkan saja, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat-sifat hamba yang Allah cintai. Jadi Pak, dalam Al-Qur'an Allah menyandarkan sesuatu kepadanya itu adalah sesuatu itu mulia di sisi Allah. Seperti Baitullah, rumah disandarkan kepada Allah. Jadilah dia Ka'bah, jadilah dia kiblat. Nabi disandarkan kepada Allah menjadi Nabiullah, jadilah dia makhluk yang mulia. Jadi dalam surah Al-Furqan ada namanya Ibadur Rahman. Ibad itu jamak dari abid yang artinya hamba. Ibad maksudnya hamba-hamba. Ar-Rahman disandarkan kepada Allah karena Ar-Rahman itu salah satu nama Allah. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang mulia. Bagaimana sifat mereka? Di antara sifatnya Pak, ayat-ayat terakhir dari surah Al-Furqan. Mulai dari ayat 68 sampai 67 sampai mulai dari ayat 69 ya sampai ayat 77. Ini lembaran terakhir itu Pak dari surah Al-Furqan. 69 sampai 77. Jadi untuk mengawali pembahasan kita, mari kita renungi ayat yang sangat luar biasa ini. Dalam ayat 69-nya surah Al-Furqan ini Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama." Apa kata Allah? Walladzina la yad'una, dan orang-orang yang tidak beribadah, tidak menyeru, berdoa bersama Allah dengan sesuatu apapun. Dalam artian kata orang tidak berbuat syirik gitu. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah, dan mereka juga tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh illa bil haqq, kecuali atas dasar kebenaran, seperti qisas dan lainnya. Wala yaznun, dan mereka juga tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, berbuat syirik, membunuh, berzina dan dosa-dosa yang lainnya, itu hanya misal saja yang Allah jelaskan. Karena tiga dosa ini adalah sebagai perwakilan dosa-dosa yang di bawahnya. Jadi kalau orang melakukan itu, kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa asama, dia akan berjumpa dengan Allah ya dengan keadaan yang hina sebagai pelaku dosa. Kemudian Allah dalam ayat yang selanjutnya mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Perhatikan Pak ya. Kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah. Lihat, Allah buka pintu tobat. Tadi yang berbuat syirik, tadi yang membunuh, tadi yang berzina, kata Allah illa man tab,
kecuali yang bertobat. Wa amana, dia beriman kepada Allah. Wa amila amalan salihah. Ada 3 apa ya? Taubat, beriman, dan dia melakukan amal saleh. Apa yang Allah berikan? Faulaika yubaddilullahu ya sayyiatihim hasanat. Luar biasa kasih sayang Allah. Tadinya berbuat syirik, bertobat, beriman, beramal soleh, Allah ganti maksiatnya, kesalahan mereka itu dengan amal, dengan kebaikan, dengan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah adalah zat yang ghafur, yang banyak mengampuni dosa. Ini Pak, ini ghafur itu enggak hanya ghafir. Kalau ghafir ya pengampun saja, tapi kalau ghafur maha pengampun, sangat mengampuni. Salah ya bertobat diampuni, salah lagi kembali lagi, Allah senantiasa mengampuni. Ini luar biasa. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka untuk itu marilah kita senantiasa bertobat kepada Allah, karena kita banyak dosa. Karena kemaksiatan itu luar biasa Pak, apalagi zaman sekarang. Media ya banyak sekali menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka ya kita lakukan apa yang diberikan oleh Allah arahan, yaitu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak melupakan hadirin, sebagai bentuk empati kita, solidaritas kita sebagai kaum muslimin ya. Jangan kita lupakan doa kita kepada teman-teman kita, saudara kita seagama, seiman dia di Palestina. Kalau kita mampu, kita bantu Pak, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, terhalangi, nggak bisa untuk menolong langsung mereka, kita bisa bantu mereka lewat harta-harta kita. Kalau kita diberikan oleh Allah harta, Allah berikan kita kelebihan dari kewajiban infak kita, kewajiban nafkah kita. Kenapa? Ya, karena sedikit yang kita keluarkan itu akan dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kita doakan supaya Allah terima amal mereka, Allah berikan hidayah bagi mereka. Kalau seandainya di antara mereka ada yang masih lalai mengerjakan, mengamalkan agamanya, sebab musibah yang besar menimpa mereka, Allah berikan hidayah asbab itu. Jadi memang ya kita mesti ya merasakan apa yang mereka rasakan. Karena mukmin itu, kata Rasulullah dalam hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari, Muslim ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling mengokohkan gitu, saling menopang. Yang satunya sedang dalam keadaan sempit, yang satunya menolong. Sehingga Allah menjamin Pak ya, menolong orang yang, kalau orang itu menolong saudaranya dengan niat ikhlas karena Allah. Innallaha ala aunil abdi maka nal abdu ala auni akhihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba. Jadi pertolongan Allah Pak, jangan kita pahami pertolongan hanya di dunia saja. Dengan rezeki lancar, badan sehat, anak-anak sukses semua, itu pertolongan juga Pak, namun itu kecil ya. Namun pertolongan yang paling besar adalah ketika Allah selamatkan kita kelak dari azab api neraka. Maka jangankan bantu teman kita, saudara kita Pak. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari, kisah seorang wanita pelacur di masa Bani Israel, namun hadisnya sahih gitu ya. Dan ini benar ya. Ada beberapa redaksi itu. Ada juga terjadi di Bani Israel dan terjadi pada zaman Nabi ada juga. Seorang wanita pelacur bertobat ya, kemudian dia melihat seekor anjing selaku makhluk Allah juga, anjing itu ya. Mau kehausan mati ya, mau mati kehausan. Kemudian dia bantu. Karena ikhlasnya dia membantu makhluk Allah ini, Allah selamatkan dia. Allah terima taubatnya. Nah, bagaimana kalau yang kita bantu orang manusia yang beriman, atau bahkan manusia yang beriman yang lagi butuh nian gitu Pak ya. Mereka lagi diserang ya.
mereka ya dihancurkan rumah-rumah mereka. Bahkan ada anak kecil, Pak, yang kami lihat ceritanya itu ya, beritanya itu ada anak kecil di rumah sakit, ya kan? Tiba-tiba dia siuman, ya kan, umur 4 tahun. Pas bangkit dia nangis, cari orang tuanya, ayah mana, ya kan, tante mana, bibi, mama, semua keluarganya meninggal rupanya. Qadarullah cuma dia yang hidup. Coba bayangkan kalau kita anak kecil umur 4 tahun itu kan. Ini luar biasa. Maka kita mesti merasakan apa yang mereka rasakan, ya. Kalau kita mampu, Pak, kita bantu. Dan alhamdulillah ya, kami ada juga mengadakan pengajian, ada link juga di sana, yaitu lembaga Multaqo Duat Indonesia ya. Karena kami juga salah satu di grupnya, dan itu grupnya dibawahi atau sebagai pembinanya itu Ustadz Syafiq salah satunya ya, Reza Basalama, kemudian Ustadz Khalid Sufyan Ar-Rubaid ya. Jadi kalau seandainya ada di antara ikhwan kita yang berminat ya, ini bisa kita share linknya gitu. Dan insya Allah ini amanah gitu ya, karena memang ada relasi langsung ke situ ya. Walaupun 1 rupiah, Pak, karena dalam hadis Nabi itu, Nabi mengatakan ya, peliharalah diri kalian dari neraka walaupun dengan sebelah kurma, bukan bijinya, Pak ya, kalau bijinya nggak bisa dimakan ya. Walaupun kita bersedekah dengan kurma gitu, sebelah kurma. Nah, itu kalau ikhlas, Pak. Karena memang amal itu nggak tergantung jumlahnya, namun keikhlasan kita. Kita betul-betul ingin mendapatkan surganya Allah. Ya Allah, saya kasih seseorang itu untuk Engkau ya Allah, ya kan, untuk akhirat kita, Pak, supaya Allah ampuni kita gitu. Karena kita kan belum ada jaminan surga gitu. Kalau para sahabat sudah, Nabi sudah, kalau kita belum. Maka dengan amal itulah ya, Pak ya, kita berharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau ada yang berminat, Pak, nanti kita share sama Bang Ijal linknya, bisa langsung nge-share ke link itu. Kemudian ada nanti kontak personnya juga, panitia atau petugas di lembaga sosial peduli Palestina ya. Dan itu alhamdulillah dikelola oleh ustadz-ustadz kita yang ahlu sunnah ya, yang ma'ruf ya, yang kita kenal lah di Indonesia ini. Ya, wallahu taala alam bisawab. Itu mungkin ya sebagai muqaddimah, pendahuluan pembahasan kita di malam hari ini. Karena memang itu masih ini ya, Pak ya, berita tentang itu masih ini ya, masih ya masif ya, berita tentang saudara kita itu. Mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mereka Allah berikan kesabaran. Itu yang penting, Pak ya, sabar. Karena kalau musibah itu, Pak, memang kalau dalam kacamata kita buruk gitu, namun belum tentu buruk di sisi Allah. Boleh jadi Allah ingin menyediakan surga-surga bagi mereka yang terbunuh, ya kan? Sudah ada surga. Kalau kita kan belum tahu, boleh jadi kita yang buruk ya kondisi kita. Nah, ini maka kita mesti ya mendoakan mereka ya, mudah-mudahan ya mereka diterima amal solehnya yang meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan mereka dihitung sebagai mati syahid atau syuhada di sisi Allah SWT. Karena mereka memang dijajah, Pak ya. Ya, negeri mereka dihancurkan, ya, rumah mereka dibombardir gitu. Padahal mereka rakyat sipil itu nggak tahu menahu, Pak. Masalah politik mereka nggak tahu ya. Mereka nggak tahu menahu gitu. Yang menyerang duluan bukan juga rakyat sipil itu, cuman ada satu kelompok pejuang saja, pejuang, kata mereka pejuang Palestina. Saya juga nggak tahu gimana gitu ya. Namun yang kita lihat adalah rakyat sipilnya yang menderita, yang tidak berdosa, yang tidak tahu menahu ya. Ini yang menjadi kekhawatiran kita dan kesedihan kita bersama ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik ya, kita lanjut kepada pembahasan kita. Kita masih membacakan dan membahas kitab yang berjudul At-Tabarrukul Masyru'u wal Mamnu. Ya, tabarruk dengan berkah yang disyariatkan dan yang dilarang. Kemudian berkata penulis, qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam PDF-nya halaman 24. Yaqulu Ibnu Utsaimin fi al-Qaul al-Mufid. Berkata Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul al-Mufid. Ini kitab penjelasan kitab tauhid ya.
juz'a wahidin. Pada juz yang pertama, safhata arba'atin wa tis'ina ba'da mi'atin. Halaman 194. Kata Imam Ibnu Utsaimin, minat tabarrukil batili. Di antara contoh ngalap berkah yang batil, yang salah, yang tidak benar. At-tabarruku bil amakinil mubarakati ala ghairi ma warada fi syar'i. Kataqbili abwabil masajidi. Jadi beliau Syekh Utsaimin memberikan contoh kepada kita tentang tabaruk yang enggak benar, yang batil, yaitu ngalap berkah di tempat-tempat yang memang tempat itu berkah ini Pak. Jadi ngalap berkah memang tempat itu berkah gitu, tempatnya memang berkah. Namun yang jadi masalahnya kata beliau ala ghairi ma warada fi syar'i, akan tetapi caranya yang tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam syariat. Supaya tempatnya memang berkah, seperti masjid, apalagi Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram atau Masjid Al-Aqsa misalkan. Masjid berkah nggak Pak? Berkah, namun caranya terkadang salah, maka dia termasuk ngalap berkah yang salah. Nah, ini contohnya ngalap berkah di tempat berkah namun metodenya salah. Contoh beliau bawakan di sini, katakbili abwabil masajidi, seperti mencium pintu-pintu masjid. Ada sebagian orang Pak masuk Masjid Nabawi diciumlah pintunya. Gitu ya. Ya, untuk apa itu? Supaya berkah. Kata itu salah Pak. Memang masjid itu berkah betul. Masjid Mautinul Mubarakah, al-Mawatinul Mubarakah, betul, tempat-tempat yang mengandung keberkahan. Apalagi kalau kita baca Quran, kita sholat. Namun bukan caranya mencium-cium pintunya, gitu. Wattamassuhi bi'a'tabiha, atau mengusap-usap ya tiang-tiang masjid itu. Bukan begitu cara ngalap berkah di masjid. Caranya salah gitu Pak. Karena ngalap berkah di masjid itu bagaimana Pak? Ibadah di situ, zikir di masjid. Kemudian apalagi sholat tahiyatul masjid, itu berkah insya Allah. Karena setiap sunnah itu pasti berkah, pasti baik, karena dapat pahala. Karena sunnah pengertiannya menurut ulama fikih apa Pak? Sunnah itu pengertiannya menurut ulama fikih ini ada beberapa pengertian sunnah memang. Beda disiplin ilmunya, beda pula pengertiannya. Kalau menurut ulama fikih fuqaha ya, jamak dari faqih, faqihun jamak fuqaha ya. Sunnah itu adalah ma yusabu fa'iluhu imtithalan walam yu'aqab yatarikuhu ya. Apa saja yang kalau dikerjakan pelakunya mendapatkan pahala, namun syaratnya imtithalan, niatnya ikhlas ya, mengikut Nabi. Walam yu'aqab fa'iluhu wa tarikuhu, dan tidak disiksa, tidak dikatakan berdosa yang meninggalkannya. Kalau kita stop di sini memang betul ini pengertian ulama fikih. Namun kalau menurut hitung-hitungan amal ya, memang itu enggak berdosa, namun menurut hitung-hitungan amal rugi. Memang meninggalkan yang sunnah enggak ada dosa Pak ya. Sunnah menurut tinjauan fikih memang enggak berdosa. Namun kita rugi. Kenapa Pak ruginya? Karena di akhirat kelak ada yaumul hisab, ada hari setiap amal kita itu dihitung oleh Allah. Jadi ada hitungannya semua rupanya Pak. Dan hitungan Allah lebih hebat daripada ahli matematika atau ahli apa Pak? Akuntansi ya. Luar biasa hitungan Allah kelak. Ini hadirin yang dibilang. Jadi ini Pak bentuk tabaruk yang salah. Memang tempatnya berkah betul, masjid betul berkah, namun caranya yang salah. Seperti apa Pak? Mencium pintu-pintu masjid atau mengusap ya tiang-tiangnya. Kemudian kata beliau wal istishfa'i biturbatiha, atau mencari kesembuhan. Itu istishfa, itu mencari kesembuhan, mengharapkan kesembuhan dengan tanah masjid. Ini nggak benar Pak ya.
Ya, memang masjid berkah betul, namun untuk ibadah, untuk baca Quran gitu ya. Namun bukan untuk tanahnya, ya. Tanahnya buat ini bagus ini buat masuk angin nih tanah masjid ini. Ambil bega sekilo ya. Oke, pas masuk angin campur dengan teh ya, tanah. Kan nggak bisa, Pak. Kita kembalikan kepada ahli kesehatan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi contohnya, Pak? Wa mislu dzalika, dan contoh yang berikutnya dalam hal itu, dalam cara tabaruk yang enggak benar itu, at-tamassuhu bijidaril ka'bati, mengusap-ngusap, mengusap-ngusap dinding Ka'bah. Ini pernah kami saksikan, Pak ya, waktu umroh itu ya, waktu tawaf itu. Banyak yang ngusap-ngusap. Padahal kalau yang sunnahnya kita kalau bisa mencium Hajar Aswad itu memang sunnah. Karena Nabi pernah melakukannya, ya kan? Itu sunnah. Namun kalau nggak mampu ya jangan kita memaksakan diri, jangan sampai bermudarat gitu. Jangan sampai karena kita mau mengerjakan yang sunnah, kita melakukan yang haram. Ya, marah sama orang, ngikut kanti gitu, Pak ya. Iya kan? Karena memang berdesak-desakan luar biasa, Pak, ya kan? Apalagi orang-orang besar-besar bebadan, ya kan, orang India gitu ya, atau orang Afrika gitu ya. Nah, gitu kayaknya sengaja dia ya, kalau kita ke situ tuh dipersulit. Ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup kita kasih isyarat saja kalau nggak bisa menciumnya dengan tangan. Kemudian apalagi, Pak, contohnya tabaruk yang nggak benar itu, tempatnya memang mubarakah, tempatnya berkah gitu. Namun cara yang nggak benar ya. Contoh yang selanjutnya, au maqam Ibrahim. Ya, au maqam Ibrahim, dan atau mengusap tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Itu bukan makom, ini bukan makam, Pak ya. Makam bahasa kita lain. Kalau makom ini tempat berdiri. Jadi Nabi Ibrahim ketika membuat pondasi daripada Ka'bah itu ada tempat berdirinya, tempat pijakan beliau. Nah, itu namanya makom ya. Karena makom ini kalau dalam istilah bahasa, dalam tinjauan apa namanya itu, ilmu morfologi ya, atau ilmu asal akar kata dalam bahasa Arab ya kan, atau ilmu sorof gitu ya. Makom ini keterangan tempat ya, dari koma artinya berdiri, berarti makom tempat berdiri ya. Jadi bukan makam, Pak, karena ada juga yang salah paham itu kuburan Nabi Ibrahim kan makom, itu makom Ibrahim bukan, itu bukan kuburan beliau gitu. Kalau kuburan Nabi Ibrahim itu di Syam, itu akan beliau jelaskan ntar ya, di Syam ya, di Palestina. Bukan makom, itu bukan kuburan. Kemudian wa ghairi zalika, dan yang selainnya. Kemudian dia beliau bawakan contoh yang lain, wa min zalika, dan diantara contoh apa namanya itu tabaruk yang enggak benar itu, tabaruk yang tidak dibenarkan ya, yang dilarang gitu ya. Wa min zalika aidan az-zihabu ilal quburi la liqasdi ziyarati. Pergi ke kubur-kubur bukan niat atau bukan dengan tujuan ziarah. Nah, apa tujuan dia ke kuburan? Ngalap berkah, itu bukan ziarah, Pak. Karena kalau ziarah itu adalah untuk mengingat kematian. Itu tujuan ziarah. Itu ziarah yang syar'i gitu, yang sesuai syariat. Kita ziarah kubur untuk apa? Untuk supaya kita ingat suatu saat kita juga akan dimakamkan, akan dikuburkan seperti orang yang kuburan yang kita ziarah ini. Kemudian untuk apa? Untuk mendoakan orang yang meninggal. Assalamu alayka ahlad diyar, kan itu doa pendeknya gitu ya. Semoga keselamatan atasmu, tentu keselamatan dari Allah ya, atas engkau wahai penghuni kampung akhirat ya, kampung alam barzakh ini, kuburan ini, kan gitu doa pendeknya. Bukan untuk minta doa, Pak. Nah, ini yang sering kita sampaikan. Jadi kita ziarah kubur itu mendoakan orang yang meninggal dan mengingat akhirat. Nah, sampai-sampai kalau para sahabat, Pak, mereka terisak-isak nangisnya. Apalagi seorang sahabat bernama Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan itu, Pak, kata beliau, kalau saya membaca tentang akhirat, saya sedih betul, saya takut betul. Namun kalau berbicara tentang kubur, apalagi ziarah kubur, itu membuat saya lebih takut. Apa alasannya, Pak? Kenapa kubur lebih menakutkan daripada akhirat? Karena kubur ini yang pertama gitu. Kubur ini adalah ya
fase sebelum fase akhirat. Dan di kuburan itu barometer, Pak. Kalau seandainya seseorang itu selamat di kuburan, maka insya Allah di akhirat dia akan selamat. Gitu. Dan kalau seorang di kuburan itu sudah kena siksa, Pak, walau alam, Pak, ya, selamat atau tidak ketika di akhirat. Maka lebih dahsyat lagi tentang kuburan itu. Makanya beliau yang kalau ziarah kubur itu beliau sangat merenunginya dan sangat takut gitu ya. Bahkan sampai-sampai ya beliau ya menangis terisak-isak. Seperti itu, Pak. Sampai-sampai beliau mengatakan innal qubura ya raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya kuburan itu kalau orang yang benar ya, kuburan itu bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Namun sebaliknya, kuburan juga merupakan ya salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang pergi ke kuburan niat bukan ziarah. Nah, itu termasuk ya ngalap berkah yang dilarang. Ngalap berkah di kuburan itu maksudnya. Kemudian kata beliau wa innama li qasdi du'a indaha. Orang ini pergi ke kuburan ini untuk berdoa saja di sisi kuburan itu. Li ajli barokatiha, dia berdoa di kuburan itu karena dia meyakini kuburan itu berkah. Ya kan? Karena keberkahan kuburan itu. Wa i'tiqad anna du'a indah afdal, dan keyakinan sesungguhnya berdoa di sisi kuburan itu lebih utama. Nah, ini termasuk ngalap berkah yang batil, yang mamnu, yang terlarang. Nah, kuburan apa saja, Pak? Sama ya. Nak kuburan mak kita, nak kuburan bibi kita, nak kuburan syekh siapa ya, atau wali siapa gitu, sama saja niatnya kan sama, niatnya sama-sama, mengingat kematian sama-sama, mendoakan orang yang meninggal. Nah, nggak boleh dibeda-bedakan ya, karena kalau membeda-bedakan disitulah ya masuk penyelewengan dari keyakinan. Karena kalau sudah membeda-bedakan berarti sudah ya, kalau kuburan wali itu lebih afdol ya, lebih mujarab doa di situ. Wah, disitulah Pak kekeliruan itu. Karena kuburan itu Pak bukan kita berdoa sama kubur, bukan tempat kita minta hajat kita, enggak. Kita ke kuburan itu mendoakan orang yang meninggal, itu saja Pak. Bukan kita minta hajat kita pula. Karena pernah saya lihat Pak dahulu ya di potongan video, orang ke kuburan minta hajatnya. Kiai ya, saya ini punya utang katanya. Ada pula hajatnya yang itu belum menikah. Ya kan, sudah lama jomblo nih Kiai ya. Nah, tolong doakan sama Allah. Kiainya udah meninggal, Pak. Berarti itu sama minta sama Kiai, itu yang minta sama Kiai. Yang sudah meninggal. Langsung aja kita sama Allah kan? Bukankah Allah itu Maha mendengar gitu kan? Bukankah Allah itu dekat dengan kita gitu? Iya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Syekhul Islami fil Fatawa, berkata Syekhul Islam dalam kitab beliau kumpulan fatwa. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab judulnya Majmu'ul Fatawa ya, kumpulan-kumpulan fatwa beliau. Fi juz'i 17, pada juz ya ke 17, safhata 460 ya, pada halaman 460. Beliau mengatakan wa innamal maqsudu anna asla syirki fil alami kana min ibadatil basharis salihina wa ibadati tamasilihim. Kata beliau sesungguhnya yang dimaksud dalam fatwa beliau gitu ya, yang berkenan dengan masalah syirik. Jadi kata beliau anna asla syirki, sesungguhnya ya dasar terjadinya kesyirikan
sebab utama kesyirikan itu fil alam, yang ada di alam semesta ini, yang ada di dunia ini ya, maka sebab utamanya atau sebab yang mendasarinya kana min ibadatil bashar, maka sebabnya itu adalah karena peribadahan atau penyembahan kepada manusia. Manusia yang mana? As-salihin, orang-orang saleh. Wa ibadati tamasilihim, dan menyembah patung yang menyerupai mereka, orang soleh tersebut. Ini sebenarnya Pak, bukan perkataan beliau saja. Ini juga perkataan daripada ahli tafsirnya sahabat. Siapa itu Pak? Ibnu Abbas ya, ketika mentafsirkan firman Allah dalam surah Nuh ya, ayat 23. Dalam surah Nuh ayat ke-23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 23 ini? Wa qalu, dan mereka berkata, siapa? Kaum Nabi Nuh. Orang-orang musyrik kaum Nabi Nuh. La tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan patung-patung sesembahan kalian gitu. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra gitu. Jadi Pak, apa yang dimaksud dengan nama-nama ini dalam surah ya, Nuh ayat 23 ini? Yang pertama Wad. Siapa Wad itu? Kemudian yang kedua Suwa', kemudian Yaghus, yang ketiga, yang keempat Ya'uq, yang kelima Nasr. Kalau kita buka tafsir ya, seperti tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, maka Imam Ibnu Katsir ya, beliau menukilkan perkataan daripada ahli tafsirnya sahabat, dan perkataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Pak ya. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Jadi dalam sahih Al-Bukhari ini beliau yang meriwayatkan perkataan daripada Al-Imam Ibnu Abbas ya, sahabat yang mulia. Kemudian juga tafsir ahli tafsirnya dari kalangan para sahabat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayatnya banyak ya. Ini tidak hanya dari Ibnu Abbas, kemudian dari ahli tafsir dari murid-murid Ibnu Abbas yang lainnya juga ya, meriwayatkan perkataan yang maknanya sama. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, ini kata Imam Ibnu Katsir ya. Wa qala Ali bin Abi Thalhah, berkata Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Jadi nama-nama Suwa ya, nama-nama yang tadi Wad dan Ya'uq dan seterusnya itu kata Ibnu Abbas adalah hadhi asnamun ya, kanat ya tu'badu fi zamani Nuhin. Ini adalah nama-nama ya berhala yang mana disembah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan juga oleh beliau, jadi patung-patung yang disembah oleh orang-orang ataupun kaum Nabi Nuh sebelumnya adalah patung-patung orang-orang soleh ya. Kemudian setelah meninggal orang-orang soleh ini, Wad itu orang soleh ya, Ya'uq itu juga orang saleh ya, dan seterusnya itu ketika meninggal, maka kaum Nabi Nuh ya membuat patungnya, membuat monumennya untuk mengenal jasa-jasanya. Namun sebelum itu ya, waktu dibuat monumen itu belum disembah sebelumnya gitu. Namun setelah mati orang-orang yang membuat monumen, membuat patungnya itu, membuat gambarnya itu, maka setelahnya barulah disembah, dibisikkan oleh syaitan ketika tidak ada lagi yang menjelaskan tentang masalah tauhid. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, apa yang dikatakan oleh beliau di sini betul. Jadi asal daripada perbuatan syirik yang terjadi di alam ini adalah
pertamanya, ya kan, dari menyembah orang saleh. Dan menyembah itu Pak bukan langsung menyembah, bukan. Sebelum menyembah itu Pak, dari sikap berlebihan. Bagaimana bentuk sikap berlebihan itu Pak? Yang pertama tentu mengagungkannya. Dibuatlah apa? Gambarnya dulu. Ya kan? Ini kan pahlawan Islam ini buat gambarnya. Setelah dari gambar naik lagi tingkatannya, dibuatlah karikaturnya. Ya kan? Kemudian buat patungnya, monumennya. Ternyata setelah ratusan tahun, setelahnya memang generasi ini belum menyembah gitu. Namun ini ya bisa mengantarkan menjadi sebab supaya patung itu disembah, sehingga dalam Islam itu nggak boleh. Ya, para ulama fikih sepakat ya bahwasanya menggambar makhluk bernyawa yaitu ya diharamkan. Melukis ya Pak ya, apalagi mematung. Cuman yang terjadi perbedaan pendapat masalah kontemporer ya, masalah fotografi. Apakah fotografi ini termasuk dalam melukis atau tidak? Di situ terjadilah perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan iya termasuk, nggak boleh juga gitu. Sebagian mengatakan selama dia tidak dipajang, cuma dalam bentuk file, maka tidak ubahnya kita berdiri di depan cermin. Kan nampak juga gambar kita di cermin ya. Namun kalau dia sudah dicetak, tetap hukumnya sama dengan lukisan. Namun kalau dia masih dalam file, itu dibolehkan oleh sebagian ulama, diantaranya oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Namun kalau sudah dicetak, kemudian bukan untuk perkara yang darurat. Nah, kalau perkara yang darurat dirinci oleh ulama Pak. Contoh ya, perkara darurat itu SIM, ya kan, tanda pengenal. Apalagi Pak, KTP. Apalagi orang hilang. Ini macam mana pula tidak ada foto ya, mana? Ya kan? Lukis tidak boleh kan, haram aja. Kalau foto tidak boleh juga, macam mana kan gitu? Macam mana anak mencari orang gitu? Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu pengecualiannya Pak. Baik, kemudian kita lanjutkan apa kata beliau? Wahumul maksuduna, dan merekalah yang dimaksudkan. Jadi maksud mereka itu mereka nyembah patung itu, patung dari orang soleh itu. Lizalika, oleh sebab itu saddan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadal bab. Nabi telah menutup bab ini sehingga dilarang melukis, membuat patung. Kenapa? Karena bisa mengantarkan ke dalam perbuatan syirik. Contoh saja Pak, Nabi dan ulama sepakat semuanya Pak. Kalaulah menggambar itu baik, pasti menggambar bentuk Nabi lebih utama. Kenapa? Karena Nabi lebih soleh, lebih tinggi derajatnya daripada wali-wali yang dianggap wali itu. Daripada foto-foto habaib itu, tentu kalau memang moto itu boleh, melukis itu berkah gitu ya, tentu lukisan Nabi Pak. Namun ulama sepakat nggak boleh melukis Nabi, termasuk pelecehan itu, dan termasuk dosa besar. Ada orang buat karikatur Nabi. Maka sampai sekarang ada nggak Pak lukisan Nabi Muhammad? Ada Pak? Emang nggak ada, nggak boleh gitu. Lukisan Nabi aja nggak boleh, apalagi lukisan Habib gitu ya. Ini hadirin dan hadirat. Kalau ingin mendatangkan berkah secara logika Pak ya, tentu lukisan Nabi lebih berkah. Karena Nabi hebat, Nabi utusan Allah, Nabi kekasih Allah. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mulia. Yang dibandingkan Nabi Adam, Nabi Muhammad nomor 1 Pak. Bahkan Nabi Muhammad lah yang pertama kali buka pintu surga, itu sebutkan dalam hadis sahih ya. Yang pertama bukanya adalah Nabi Muhammad. Kalau foto Nabi Muhammad aja nggak boleh, apalagi foto-foto orang yang jauh di bawah kedudukan Nabi Muhammad. Sehingga dalam Islam nggak boleh kita melukis. Nah, yang dibolehkan tadi fotografi, memang khilafiyah itu banyak karena terjadi perbedaan pendapat, karena memang nggak ada fotografi di zaman para sahabat kan seperti itu. Sehingga terjadilah silih pendapat ya, perbedaan pandangan dalam hukumnya gitu. Namun kalau melukis dengan tangan itu atau mematung itu nggak ada Pak ya. Ini ijma para ulama salaf ya. Para imam 4 mazhab itu sepakat ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama yang diakui keilmuannya dalam fikih ya, bahwasanya mematung itu nggak boleh. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dan bahkan ya, ketika Fathul Makkah Pak, ketika Nabi kembali dari Madinah menguasai kota Mekah ya, sudah kuat kekuatan umat Islam,
maka Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ya, la tada' suratan illa tamastaha. Ini dalam Sahih Muslim ini. Wahai Ali, tidaklah engkau jumpai suatu surah pun. Surah ini ada beberapa maknanya. Surah itu secara makna itu gambar makhluk bernyawa, termasuk patung juga. Tidaklah engkau jumpai patung kecuali engkau hancurkan gitu. Namun ini Pak kembali kepada maslahat dan mudaratnya. Ya, umat Islam waktu itu kuat. Ya, umat Islam memegang tampuk pemerintahan, kekuasaan di tengah umat Islam, pemerintahannya Islam gitu Pak ya. Artinya pemerintahannya itu memang aturan-aturan Rasul gitu. Nah, maka boleh ya, tapi kalau sekarang kan enggak. Kalau kita hancurkan patung, kita yang kena pidana Pak ya. Maka itu kewajiban pemerintah ngancurin. Tapi Pak Ustadz, pemerintah membiarkan pemerintah nanti yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita nggak boleh melakukan hal-hal yang bukan wewenang kita, karena itu adalah wewenang pemerintah yang sah. Nah, kalau sekarang mungkin itu wewenangnya ya pemerintah kita, presiden dan staf-stafnya seperti itu Pak ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidaklah engkau menjumpai ada kuburan yang dibangun, ya kan? Yang dimegahkan buat kubahnya kecuali engkau ratakan. Samakan aja. Jangan pula Pak, ya pas kita udahlah kita hancurkan kuburan, jangan. Ali melakukan itu karena perintah dari presiden waktu itu. Karena Nabi ya waktu itu sudah menjadi presiden umat Islam semuanya. Mekah di bawah kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa dilakukan. Artinya yang melakukan itu adalah otoritasnya pemerintah. Karena ada memang syariat ini dilakukan oleh individual, ada seperti sholat, itu nggak harus perintah pemerintah itu Pak ya, nggak harus sholat rukun Islam itu ya. Tapi kalau menyangkut sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum ya, seperti masalah hukum pidana dalam Islam, seperti orang mencuri dipotong tangannya, ini yang mengeksekusinya, eksekutornya adalah pemerintah kita. Bukan kita Pak, bukan ormas ya, bukan jemaah pengajian, bukan yayasan ya, namun diserahkan kepada pemerintah. Kenapa? Karena menyangkut ya masalah sosial ya, kemaslahatan bersama. Nanti kalau masing-masing motong tangan kacau Pak, gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa fi sahih Muslimin, dalam sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, qabla an yamuta bi khamsin, 5 hari sebelum wafat Nabi bersabda, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajida, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajida, ketahuilah kata Rasulullah ya, 5 hari sebelum wafat nih Pak ya, Nabi telah mengingatkan sahabatnya, ketahuilah janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan itu masjid. Jadi larangan Pak, kalau dalam ilmu usul fikih, hukum asal larangan itu adalah menunjukkan makna haram. Ada larangan Al-Quran, ada larangan dari hadis. Jadi larangan Allah dan larangan Rasul itu memberikan hukum haram. Itu hukum asalnya. Kecuali nanti ada pengecualian Pak ya. Ada indikasi dalil lain yang memalingkan hukum haram ini menjadi makruh lah gitu ya. Seperti itu. Namun ini nggak ada yang memalingkannya Pak. Maka dikembalikan kepada hukum asalnya hadis ini. Maka hadis ini memberikan makna haram. Kalau haram berarti berdosa Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, fa inni anhaakum an zalika, sesungguhnya ini penguatan Pak, ada kata in ya, inni gitu ya. Inna tambah ana menjadi inni, yang maknanya penguatan, penegasan. Maka sesungguhnya aku anhaakum, melarang kalian anzalik, dari perbuatan itu. Jadi kalau dilarang oleh Nabi pasti haram itu Pak. Karena Nabi tidaklah melarang kecuali sesuatu yang berbahaya. Nabi tidaklah melarang sesuatu yang kecuali sesuatu yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Kemudian kata penulis ya, wa fis sahihaini, dan di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, 2 hadis sahih Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu kanisatun bi ardil Habasyah. Suatu ketika Pak, pernah diceritakan kepada Nabi ya, ada sebuah gereja di negeri Habasyah. Habasyah itu Pak sekarang di Ethiopia, di Afrika tuh.
Dzukira min husniha wa tasawwira fiha. Kemudian diceritakan ya, luar biasa ya. Kanisah itu kan bahasa Arab, bahasa kita gereja. Jadi gereja di Ethiopia itu, di Habasyah itu Masya Allah gitu ya. Kemudian ada banyak patung-patung ya di dalamnya. Seperti itu. Kenapa sahabat itu pernah hijrah Pak ke Habasyah? Ini disebutkan dalam Sirah An-Nabawiyah ya. Sebelum hijrah ke Madinah itu, pernah beberapa sahabat itu hijrah ke Habasyah. Dan Raja Najasyi itu pemimpin Abbasiyah, diceritakan beliau masuk Islam. Ya, masuk Islam Pak. Namun rakyatnya kafir Nasrani. Sehingga ketika Raja Najasyi ini meninggal ya, Nabi sholatkan sholat gaib. Itulah awal asbabul wurud Pak ya. Sebab adanya sholat gaib. Jadi sholat gaib itu Pak, apabila ada orang meninggal dan tidak ada yang menyolatkan. Orang yang tempat dia meninggalkan itu misalnya tidak ada yang menyolatkan dia gitu. Nah, jadi kita yang jauh tempatnya tahu kabar dia meninggal dan kita tahu nggak ada yang menyolatkan, maka kita sholatkan dia. Sholat jarak jauh gitu ya. Itu sholat gaib. Itu asal muasal asbabul wurudnya. Jadi Raja Najasyi ini masuk Islam. Ini Raja Najasyi itu di Habasyah itu Pak ya. Penguasa Habasyah itu. Dan salah satu sahabat yang dari Habasyah itu siapa Bang? Bilal bin Rabah itu dari Afrika. Nah, sehingga beliau berkulit hitam. Namun walaupun berkulit hitam Pak, sudah dijamin masuk surga. Belum tentu kita yang ganteng Pak yang putih ya, belum tentu jamin surga. Sehingga surga itu Pak tidak melihat ganteng enggaknya. Yang dilihat adalah ketakwaan, amal hatinya, kebaikannya gitu. Bukan gantengan Pak ya. Ya, namun adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, faqala, lantas Rasulullah bersabda, inna haula'i idza mata minhum ar-rajulu shalih, sesungguhnya mereka orang-orang Nasrani di Habasyah itu apabila meninggal orang soleh di antara mereka, banau ala qabri masjidan, mereka bangun masjid di atas kuburnya Pak. Nah, itu kebiasaan Nasrani betul. Wasawwaru alaihi tilka suwara, kemudian mereka lukis ya buat untuk mengingat orang soleh ini. Dilukislah gambarnya, kemudian dibuat patungnya. Kemudian Nabi mengatakan ulaika, mereka itu adalah syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah, manusia yang paling jelek ya di sisi Allah pada hari kiamat. Syirar itu Pak jamak dari syar ya, buruk, jelek, manusia yang terjelek gitu Pak. Mau kita mencontoh mereka tentu nggak mau Pak. Maka untuk itu jangan kita melukis, jangan bangga pula, wih ini lukisan saya nih dipajang, jangan Pak. Kenapa? Banyak sekali hadis-hadisnya luar biasa. Bahkan dalam Sahih Muslim itu ada satu bab Pak tentang masalah melukis saja. Bahkan di antara siksaan orang yang melukis itu Pak disuruh kelak, itu hadisnya Sahih Muslim itu ya. Orang yang melukis makhluk bernyawa termasuk buat patung Pak, terkhusus wajah gitu. Kalau kaki, kalau perut itu enggak. Nah, ini pengecualian gitu Pak ya. Ini terkhusus wajah. Maka di hari kiamat disuruh dia meniupkan roh. Tiuplah roh atas bentuk patung yang kau buat atau lukisan makhluk bernyawa yang kau lukis itu. Oh nggak mampu ya Allah katanya. Mana lah bisa gitu kan. Nah, kalau seperti itu engkau diazab gitu. Nah ini hadirin, maka haram hukumnya ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini bukan kata saya ya Pak ya. Kita hanya menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan masalah ini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika.